Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, cek suara dulu. Suara saya sudah terdengar di sana. Aman ya. Oke. Oke, berjumpa kembali di channel Perawat Online ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kuis kemarin ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kuis dari nomor 1 sampai 5. Nah, di pertemuan video kali ini kita akan membahas seri selanjutnya, yaitu nomor 6 sampai dengan nomor 10. Oke ya. Oke, sebelum kita mulai, silakan teman-teman bisa absen dulu ya. Yang sudah hadir, silakan bisa sebutkan nama, asal kotanya, dari mana. Oke. Oke, mungkin ada yang dari Indonesia Timur ya. Sekarang sudah jam berapa di sana ya? Bisa disampaikan, ada larut malam sepertinya sana. Semoga masih tetap semangat ya belajarnya untuk mencapai cita-cita teman semua, tentunya menjadi ASN di periode ini. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, yang sudah bergabung di kelas WhatsApp, silakan bisa segera masuk ya di live YouTube-nya. Karena teman-teman bisa absen dulu di live chat-nya. Bisa sebutkan nama, kemudian asal kotanya, sudah siapa saja yang hadir di pertemuan pada kesempatan kali ini. Oke, sambil menunggu yang lainnya. Oke. Oke, bagi teman-teman yang belum bergabung di kelas WhatsApp-nya, silakan ya teman-teman bisa join dan bergabung di kelas WhatsApp. Untuk linknya sudah kami tampilkan di deskripsi video ya, teman-teman bisa lihat saja di deskripsi video, kemudian tinggal klik saja linknya, nanti kemudian langsung diarahkan masuk ke grup WhatsApp-nya ya. Nah, nantinya di sana akan secara berkala akan ada materi, kemudian ada kuis, latihan soal dan sebagainya terkait tentang persiapan untuk ujian P3K perawat, baik yang D3 maupun yang formasi NES. Oke, siap. Oke, langsung saja ya, supaya tidak terlalu malam. Oke, kita lanjut. Kemarin sudah nomor 1 sampai 5, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan nomor 6 sampai 10. Seorang laki-laki usianya 55 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa medis diabetes mellitus. Saat pengkajian didapatkan adanya luka footulcer grade 2 dengan keadaan yang basah. Pada saat pengkajian didapatkan tekanan darah 140/90, frekuensi nadinya 105 kali per menit, frekuensi nafas 25 kali per menit, dan kesadarannya kompos mentis ya, atau 456. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus di atas? Opsi A, merencanakan melakukan perawatan luka. B, segera melakukan pemeriksaan GDS. C, melakukan kompres hangat. D, memberikan insulin bolus. Atau yang E, ajarkan teknik relaksasi. Oke, jadi sudah kami lihat ya dari hasil kuis kemarin, jadi sebagian besar teman-teman
sudah banyak menjawab yang benar ya di soal nomor 6 ini ya. Mungkin yang belum sempat menjawab, belum sempat mengerjakan kuisnya, silakan bisa coba langsung menjawab ya, bisa langsung komen di live chatnya sekarang ya. Oke, jadi pada soal ini disebutkan ada pasien dengan diagnosa medisnya DM. Nah, kemudian dari hasil pengkajian, nah ini yang pentingnya ternyata ditemukan apa? Ditemukan adanya luka di bagian kaki sudah grade 2 dengan kondisi atau keadaan yang basah ya. Kemudian hasil vital sign-nya, tekanan darahnya 140/90, kemudian nadinya 105 kali per menit, RR-nya 25 kali per menit, dan pasien masih dalam kondisi sadar ya, atau GCS-nya 456 atau Confos Mentis. Oke, jadi jawaban yang benar pada soal ke-6 ini sudah jelas ya, semuanya benar. Jadi jawabannya adalah yang opsi A, yaitu adalah merencanakan melakukan perawatan luka. Nah, kenapa kok tidak kita lakukan pemeriksaan gula darah? Nah, karena di sini terkait tentang data faktual, data yang ditemukan, pengkajian utamanya adalah terkait tentang kondisi luka pada pasien yang ada di area kaki dengan keadaannya basah. Kemudian kita lihat kesadarannya, pasien masih Confos Mentis, nah berarti masih aman, maka yang segera kita lakukan adalah lakukan perawatan luka. Jadi jawabannya adalah yang opsi A. Oke. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Seorang laki-laki usia 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa medis diabetes mellitus tipe 2. Pada saat pengkajian, oleh perawat didapatkan pasien mengeluh cemas dan tidak mau makan, tekanan darah 150/90, frekuensi nadi 120 kali per menit, suhu tubuhnya 37,5 derajat Celcius, dan frekuensi nafas atau RR-nya 25 kali per menit. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Opsi jawaban A, ansietas, B, harga diri rendah, C, defisit pengetahuan, D, kerusakan integritas kulit, atau yang E adalah defisit nutrisi atau ketidakseimbang nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Oke, pertanyaannya mengenai masalah keperawatan. Oke, sebagian besar juga teman-teman sudah menjawab benar di soal nomor 7 ini. Oke, bagi teman-teman yang belum sempat mengerjakan, silakan teman-teman coba lagi menjawab. Langsung saja sebutkan jawabannya, nomor 7, kemudian jawabannya apa. Bisa langsung chat aja di kolom live chatnya. Oke, yang baru bergabung silakan ya, perkenalkan diri, sebutkan nama, kemudian asal kotanya dari mana teman-teman. Oke, ya sekedar info rencananya ya. Pembukaan P3K kapan? Nah, P3K rencananya di awal bulan Juni ya. Rencananya seperti itu, semoga tidak mundur-mundur lagi ya. Yang seharusnya kemarin setelah lebaran, nah ternyata ada sesuatu lagi ya, Pak RT kemarin baru konferensi pers, dan kemungkinan insya Allah akan dilaksanakan bulan Juni untuk pembukaannya. Oke, kembali lagi ke soal ini. Apakah masalah keperawatan utama? Nah, kita lihat dari sini adalah ada pasien dengan DM tipe 2 ya, pasiennya DM tipe 2, kemudian dari hasil pengkajian yang sudah dilakukan oleh perawat ternyata apa? Ini pasiennya mengeluh cemas, kemudian tidak mau makan. Tekanan darahnya terjadi peningkatan, RR-nya juga meningkat ya 120 kali per menit, suhu tubuhnya sedikit mengalami peningkatan,
Frekuensi nafas atau RR juga mengalami peningkatan. Nah, vital sign yang meningkat itu bisa disebabkan karena kompensasi dari kondisi pasiennya yang mengalami kecemasan. Ya, jadi jelas jawabannya pada soal nomor 7 ini, jawabannya tepat adalah yang opsi A atau ansietas. Oke, silakan teman-teman yang mau diskusi bisa disampaikan di kelas WhatsApp-nya yang sudah bergabung. Nah, bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan langsung saja join. Yang ada linknya sudah kami sertakan di link di deskripsi di video ini. Silakan teman-teman bisa klik terkait ada kelas WhatsApp, di situ teman-teman klik saja, nanti langsung mengarahkan ke grup WA-nya. Oke, kita lanjut ke soal ke-8. Seorang laki-laki usianya 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan luka di bagian belakang kaki dengan luas 15 cm. Kondisi klien lemah, gula darah sewaktunya 350, ada demam, suhu tubuhnya 37,8, nadinya 86 kali per menit, RR-nya 23 kali per menit, tekanan darah 160 per 90. Selama dirawat, pasien mengalami penurunan berat badan 8 kg dalam 1 minggu, ya, terjadi penurunan yang signifikan. Kemudian ada keluhan mual dan muntah. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Opsi A, peningkatan suhu tubuh, B, penurunan curah jantung, C, risiko kekurangan volume cairan, D, perubahan perfusi jaringan serebral, atau yang E, defisit nutrisi. Oke, semuanya menjawab benar ya di kuis kemarin ya, jadi tidak ada jawaban yang salah di kuis kemarin. Semuanya saya cek ya, dari total grup itu kan sekitar ada 200-an, tapi kemarin yang jawaban yang masuk baru sekitar sampai saat ini 187 ya, jadi ada beberapa mungkin yang belum sempat mengerjakan. Opsi A, peningkatan suhu tubuh atau penurunan curah jantung atau defisit volume cairan atau perubahan perfusi jaringan serebral atau defisit nutrisi. Kita kembali lagi ke kasus, perhatikan dari keluhan utama pasien. Di sini kan keluhannya ada luka. Luasnya 15 cm, kemudian kondisinya lemah, GDS-nya terjadi peningkatan ya, 350. Suhunya 37,8. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah ini ya, selama dirawat pasien mengalami penurunan berat badan 8 kg dalam 1 minggu. Nah, ini adalah penurunan berat badan yang cukup signifikan. Kemudian keluhannya di sini ada mual dan muntah. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini kalau masalah keperawatannya adalah berkaitan dengan defisit nutrisi atau yang opsi E. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal ke-9. Seorang laki-laki usianya 50 tahun dibawa keluarganya dengan keluhan sesak nafas. Ada udem di kaki, ada mual, muntah, serta pasien terlihat kelelahan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya tekanan darah 168 per 90, nadi 98, RR 28. Setelah dilakukan pemeriksaan X-ray, ternyata ditemukan adanya kardiomegali. Kardiomegali adanya pembesaran jantung. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama yang terjadi pada pasien tersebut? Opsi A, kecemasan, B, intoleransi aktivitas, C, kelebihan volume cairan, D, penurunan curah jantung, atau E, defisit nutrisi. Oke,
Oke, jadi di sini pasiennya adalah kardiomegali. Sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan, oh berarti pasien ini mengarah ke organ jantung. Nah, kalau organ jantung, nah, maka akan sebagian besar akan mengarah ke masalah keperawatan mana. Ya, jadi hasil kuis kemarin sebagian besar sudah menjawab dengan benar ya. Jadi opsi jawaban yang benar adalah yang opsi D, adalah penurunan curah jantung. Oke, kata kuncinya, oh ini ya, sorry ya, ini kata kuncinya typo. Nah, kata kuncinya berarti yang bisa diambil dari kasus ini adalah yang pertama adanya kardiomegali dari hasil X-ray, kemudian dilihat dari tekanan darahnya mengalami peningkatan. Ya, RR juga mulai meningkat, heart rate ya, heart rate juga mulai meningkat. Kemudian di sini ada OD, nah ada OD berarti ada masalah jantung, kemudian pasiennya terlihat kelelahan. Nah, ini bisa kita ambilkan menjadi kata kunci yang akan mengarah ke opsi D, yaitu adalah penurunan curah jantung. Oke, ya, yang benar ya. Oke, kita sampai ke soal ke-10. Seorang wanita usia 45 tahun dengan diagnosa hematom mengalami batuk darah sebanyak 2 gelas atau kurang lebih 500 cc. Warna merah segar, berbuih dan bergumpal-gumpal, tidak disertai sisa makanan, tampak gelisah, kondisi umum tampak lemah, wajah dan telapak tangan pucat, konjungtiva anemis, tekanan darahnya 100/60, nadinya 96, RR-nya 24 kali per menit. Apa intervensi keperawatan pertama kali dilakukan? Opsi jawaban A, observasi terjadinya sumbatan jalan nafas. Opsi B, cek apakah terjadi shock hemorrhagic. C, segera lakukan pemberian transfusi darah. D, lakukan resusitasi jantung paru atau RJP, atau yang opsi E, cegah terjadinya penyebaran infeksi saluran nafas. Oke, soal terkait tentang kegawat daruratan ya. Nah, jadi di sini ada pasien wanita usianya 45 tahun, diagnosa hematom ya, buta darah. Pasiennya batuk darah, ada kurang lebih 500 cc, warna merah segar, kemudian ada buih dan bergumpal-gumpal. Nah, kemudian tidak ditemukan sisa makanan, pasiennya tampak gelisah. Nah, ini ya. Kemudian wajah dan telapak tangan pucat. Kemudian kita lihat hasil vital sign ya. Vital sign-nya tekanan darahnya mengalami penurunan ya, 100/60, frekuensi nadi meningkat ya, 96 kali per menit. RR-nya juga mengalami peningkatan, itu imbas dari kondisi pasien tersebut. Pertanyaannya, intervensi keperawatan yang pertama kali dilakukan. Nah, ini pentingnya. Jadi masih ingat terkait tentang dalam melakukan pengkajian dari kegawat daruratan, kita menggunakan istilah ada airway, ada breathing, ada circulation, ada disability, ya, kemudian kalau sudah sampai EFG. Nah, kemudian apa yang kita lakukan intervensi keperawatan yang pertama kali? Jadi yang paling penting adalah kita pastikan dulu airway-nya. Nah, ini pentingnya airway dari pasien ini. Nah, kalau yang jadi bisa kita cari dari kelima opsi jawaban yang ada yang berkaitan dengan airway ini yang mana. Ya, jadi dari hasil kuis kemarin ya, ada yang jawab A, kemudian ada yang langsung menjawab D. Nah, hati-hati ya, ngapain kita RJP ya kan? RJP dilakukan jika apa? Jika pasiennya tidak sadar, kemudian tidak ada nadi, tidak ada nafas, nah maka bisa kita lakukan pijat jantung. Kemudian pemberian transfusi darah, ada yang langsung menjawab pemberian transfusi darah. Nah,
Tadi kan pertanyaannya adalah yang pertama kali. Ya, transfusi darah bisa kita berikan bila kondisi pasien harus dalam kondisi stabil. Ya, vital sign-nya kita perhatikan. Apakah stabil, itu baru bisa kita lakukan pemberian transfusi darah. Kecuali dalam kondisi darurat, maka transfusi darah bisa kita lakukan karena untuk mempertimbangkan antara resiko dan manfaatnya. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang opsi A, adalah observasi terjadinya sumbatan jalan nafas. Kita pastikan pasien ini apakah ada sumbatan jalan nafas atau tidak. Misalnya ada sumbatan jalan nafas, ya maka kita harus melakukan bebaskan jalan nafasnya. Ya, masih ingat ya, mungkin ada yang tanpa alat, nah ada active chin lift, ada jaw thrust, atau kita menggunakan alat, ada OPA misalnya, NPA, dan sebagainya. Atau yang advance kita bisa melakukan PTT nantinya di sana. Oke, jadi jawaban yang paling tepat soal ke-10 ini adalah yang opsi A. Oke ya. Oke, jadi sampai di sini akhir dari video pembelajaran terkait tentang pembahasan kuis 1. Jadi kuis 1 sudah selesai semua kita bahas dari soal nomor 1 sampai soal nomor ke-10. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa melanjutkan di kuis kedua ataupun nanti langsung bisa via WhatsApp ya. Nanti akan diinformasikan lanjut oleh admin dalam kelasnya. Apakah nanti itu ada pertemuan seperti ini via live YouTube ataupun ada via WhatsApp dengan mentor-mentor yang lain atau dengan saya. Jadi nanti tetap pantau saja di kelas WhatsApp-nya, dan bagi teman-teman yang belum join ke kelas WhatsApp-nya, silakan teman-teman bisa masuk ya di link deskripsi yang linknya sudah saya tampilkan di deskripsi video ini. Oke, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat ya pertemuan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, tetap semangat belajarnya, yakin bahwa pada periode kali ini teman-teman semuanya bisa lulus menjadi ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.